It was a state funeral for a man hailed as a national. Kadang, cerita paling berbahaya itu bukan tentang musuh dari luar, tapi tentang orang yang pernah jadi bagian dari sistem itu sendiri. Los Beltran Leyva bukan kartel yang muncul tiba-tiba. Mereka tumbuh dari dalam, belajar dari pusat kekuasaan, paham cara kerja jaringan, jalur distribusi, sampai siapa saja yang bisa dibeli. Mereka tahu semuanya karena dulu mereka ada di dalamnya. Sampai satu momen di tahun 2008 mengubah semuanya. Hubungan berubah jadi kecurigaan, kerjasama berubah jadi medan perang, dan Meksiko masuk ke salah satu periode paling berdarah dalam konflik antar kartel. Di video ini, kita nggak cuma bahas siapa mereka, kita ngebahas bagaimana mereka bisa naik ke puncak begitu cepat, dan bagaimana struktur sebesar Sinaloa bisa retak dari dalam. Ini adalah perjalanan Los Beltran Leyva dari lingkaran dalam hingga menjadi ancaman nasional. Los Beltran Leyva awalnya bukan kartel independen. Mereka tumbuh sebagai bagian inti dari struktur Sinaloa pada akhir 1990 hingga awal tahun 2000-an. Dimulai dari 4 bersaudara, Arturo, Alfredo, Carlos, dan Hector Beltran Leyva, berperan sebagai operator penting dalam jaringan distribusi kokain yang mengalir dari Amerika Selatan ke Meksiko lalu ke Amerika Serikat. Basis kekuatan mereka berada di negara bagian Sinaloa, wilayah yang sejak lama dikenal sebagai pusat produksi dan transit narkotika. Di dalam struktur Sinaloa kartel, keluarga Beltran Leyva mengelola rute penyeludupan, sistem pengamanan senjata, serta jaringan suap terhadap aparat. Mereka bukan bawahan biasa, mereka adalah pilar operasional. Hubungan mereka dengan Joaquin El Chapo Guzman berjalan stabil selama bertahun-tahun. Namun, semuanya berubah pada Januari 2008 ketika Alfredo Beltran Leyva ditangkap oleh militer Meksiko di Culiacan. Penangkapan ini menjadi titik pecah ketika keluarga Beltran Leyva menuduh El Chapo membocorkan informasi pada otoritas demi mengurangi tekanan terhadap organisasinya sendiri. Tuduhan itu tidak pernah dibuktikan secara hukum, tetapi di dunia kartel, setetes kecurigaan cukup untuk memicu perang. Sejak saat itu, mereka resmi memisahkan diri dan membentuk organisasi sendiri, Organization Beltran Leyva atau OBL. Perpecahan ini bukan sekedar konflik internal, ini memicu gelombang kekerasan besar di Meksiko, terutama karena mantan sekutu berubah menjadi musuh terbuka. Dari sinilah Los Beltran Leyva benar-benar lahir bukan sebagai cabang, tapi sebagai rival langsung salah satu kartel paling kuat di dunia. Setelah resmi memisahkan diri pada tahun 2008, Los Beltran Leyva bergerak agresif membangun struktur independen di bawah komando Arturo Beltran Leyva. Organisasi ini tidak lagi sekedar faksi pecahan. Mereka tampil sebagai kekuatan penuh yang menantang dominasi lama. Dalam waktu yang sangat singkat, mereka mengamankan wilayah strategis di Guerrero, Morelos, Sonora, hingga Chihuahua. Wilayah-wilayah ini krusial karena menjadi jalur distribusi utama menuju perbatasan Amerika Serikat. Pada periode 2008 sampai 2009, mereka berada di titik tertinggi kekuatan. Pendapatan utama berasal dari kokain yang masuk melalui pesisir Pasifik, kemudian didistribusikan melalui jalur darat dan udara menuju utara. Selain itu, mereka juga terlibat dalam mendistribusikan metamfetamin dan ganja dalam skala besar. Volume pengiriman yang stabil membuat mereka mampu mempertahankan arus kas besar, meski situasi nasional sedang memanas akibat operasi militer negara. Keunggulan mereka terletak pada logistik. Setiap wilayah memiliki koordinator regional yang langsung bertanggung jawab pada komando pusat. Pengiriman dilakukan menggunakan kendaraan komersial yang dimodifikasi, melewati jalur pegunungan, hingga penerbangan kecil untuk menghindari radar. Hubungan dengan pemasok Amerika Selatan, terutama jaringan dari Kolombia, sangat dijaga agar pasokan tetap konsisten. Namun,
Yang membuat mereka benar-benar berbahaya adalah kemampuannya menembus struktur pemerintahan. Keluarga Beltran Leiva pada saat bergabung dengan El Chapo di Sinaloa, merekalah yang memastikan pemerintah menutup mata atas tindakan kejahatan terorganisir kartel Sinaloa. Bisa dibilang, keluarga Beltran Leiva si licin hukum. Pada tahun 2008, otoritas Meksiko mengungkap kasus kebocoran informasi besar yang melibatkan pejabat penegak hukum federal yang memberikan data operasi kepada jaringan Beltran Leiva. Beberapa pejabat ditangkap karena menerima pembayaran rutin dari organisasi Beltran Leiva sebagai imbalan perlindungan. Skandal ini memperlihatkan bahwa organisasi tersebut tidak hanya bermain di jalanan, tapi juga di balik meja institusi. Dengan akses terhadap informasi operasi militer sebelum dijalankan, mereka mampu memindahkan logistik, mengosongkan lokasi, atau kabur lebih dulu sebelum ditangkap. Sistem suap mereka terstruktur, setiap zona operasi memiliki jalur komunikasi dan skema pembayaran sendiri untuk memastikan perlindungan berlapis. Di fase inilah Los Beltran Leiva mencapai puncak, kekuatan militer kuat, arus logistik stabil, dan pengaruh yang menembus sistem negara. Saat Los Beltran Leiva berada di posisi kuat secara finansial dan teritorial, perpecahan resmi terjadi. Konflik tidak lagi bersifat internal, ia berubah menjadi perang terbuka yang terstruktur. Beltran Leiva mulai bergerak agresif untuk menguasai plaza perbatasan jalur distribusi yang menentukan aliran narkotika ke Amerika Serikat. Dalam dunia kartel, menguasai plaza franchise berarti menguasai sumber pemasukan utama. Wilayah utara Meksiko langsung menjadi medan tempur. Negara bagian seperti Chihuahua dan Sonora berubah menjadi titik panas. Sepanjang tahun 2008 sampai 2009, kekerasan meningkat drastis di kawasan ini. Serangan tidak dilakukan sembarangan. Los Beltran Leiva menargetkan titik-titik penting dalam rantai distribusi lawan. Strateginya jelas, melumpuhkan sistem. Di sisi lain, kartel Sinaloa merespon dengan pola serangan yang sama terorganisirnya. Bentrokan bersenjata, konvoi taktis, dan pembunuhan terarah menjadi bagian dari pola konflik sehari-hari di wilayah perbatasan. Untuk menyeimbangi kekuatan, Beltran Leiva membangun aliansi dengan kartel Juarez. Kerjasama ini bersifat sementara, fokus pada pembagian tekanan dan koordinasi wilayah, bukan kerjasama jangka panjang. Dalam waktu singkat, konflik ini berkembang menjadi salah satu periode paling brutal dalam sejarah perang kartel modern di Meksiko. Bukan lagi sekedar rivalitas, tetapi perebutan dominasi penuh atas jalur distribusi nasional. Menjelang akhir 2009, tekanan terhadap Los Beltran Leiva tidak hanya datang dari luar, tetapi mulai terasa dari dalam struktur mereka sendiri. Perang terbuka yang berlangsung panjang sejak tahun 2008 sampai 2009 menguras sumber daya yang begitu keras, memaksa organisasi ini memperluas zona tempur. Desentralisasi ini awalnya dimaksudkan untuk mempercepat respons di lapangan agar lebih mudah mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun efek sampingnya sangatlah serius. Beberapa tempat strategis mulai lebih loyal pada komandan lokal dibanding komando pusat. Ketika arus uang dan jalur distribusi dikelola semakin menyempit, kontrol dari pusat ke bawah perlahan melemah. Selain itu, operasi militer pemerintah semakin terarah. Penangkapan sejumlah operator penting dan penyitaan aset memaksa pimpinan bergerak lebih tertutup. Komunikasi menjadi terbatas, pertemuan langsung berisiko tinggi, dan keputusan strategis seringkali tertunda. Situasi tersebut memuncak pada 16 Desember tahun 2009 ketika militer Meksiko mengepung sebuah komplek di apartemen Cuernapaca. Targetnya jelas, Arturo Beltran Leiva. Operasi berakhir dengan kematiannya setelah baku tembak intens. Pemerintah menyatakan ini sebagai salah satu pukulan terbesar terhadap kartel Beltran Leiva pada saat itu. Arturo selama ini berperan sebagai penghubung antara faksi, pengendali aliansi, serta figur pemersatu keluarga. Dengan hilangnya sosok tersebut, keseimbangan internal terganggu dan goyah. Hector Beltran Leiva berusaha mengambil alih koordinasi supaya tetap stabil, tetapi pengaruhnya tidak sebesar Arturo. Di lapangan juga muncul figur-figur kuat lain seperti Edgar Valdez Villarreal atau sering disebut dengan La Barbie
Ia merupakan komandan yang sebelumnya mengkoordinasikan area distribusi dan pengamanan lapangan. Ia memiliki jaringan loyalis sendiri, kontrol atas elemen bersenjata, serta pengaruh pada jalur distribusi penting. Sebagian faksi ingin mempertahankan struktur keluarga Bertrand Leyva sebagai pusat kendali, sementara para mandor lapangan lain melihat peluang bahwa mereka bisa terpisah dari keluarga Bertrand Leyva dan naik ke atas. Ketegangan ini berkembang menjadi perebutan pengaruh. Organisasi masuk ke fase yang lebih rapuh dibanding dengan periode sebelumnya. Setelah kematian Arturo dan konflik suksesi internal, Los Bertrand Leyva tidak lagi beroperasi sebagai struktur tunggal yang solid. Organisasi yang sebelumnya terpusat di kekuasaan keluarga Bertrand Leyva berubah menjadi kumpulan faksi di bawah mereka dengan kepentingan masing-masing. Sebagian kelompok tetap menggunakan nama Bertrand Leyva, sementara yang lainnya membentuk identitas baru. Salah satu kelompok pecahan Bertrand Leyva yang paling dikenal adalah Guerreros Unidos, sebuah kelompok yang kemudian dikaitkan dengan berbagai kasus kekerasan besar di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, dominasi nasional dalam skala besar perdagangan narkotika Meksiko diambil alih oleh kartel-kartel besar, termasuk Sinaloa dan CGNG yang berkembang pesat pada dekade berikutnya. Nama Bertrand Leyva tidak lagi menjadi pusat kekuatan seperti periode tahun 2008 dan 2009. Namun, warisan mereka tidak hilang. Cara mereka untuk menghasut dan mensuap pemerintah korup itu masih diterapkan di periode-periode berikutnya. Los Bertrand Leyva menjadi contoh bagaimana organisasi yang lahir dari struktur besar bisa tumbuh dengan sangat cepat, mencapai puncak dalam waktu yang sangat singkat, lalu jatuh dengan sangat cepat. Di peta kriminal Meksiko hari ini, nama Bertrand Leyva mungkin tidak lagi dominan, namun jejak konflik yang mereka tinggalkan masih membentuk dinamika hingga saat ini. Oke, ini sekarang gue mau bacain beberapa komentar yang masuk di beberapa video terakhir gitu. Ada yang bilang meleret-leret gitu, penceritaannya membosankan. Ya, gue ngerti kok. Tapi memang dari awal konsep channel ini bukan sekedar cerita sensasi. Gue lebih memilih kupas runtut. Biar teman-teman gue yang nonton nggak cuma melihat seberapa brutalnya mereka, tapi lebih berpikir dan bisa menyimpulkan sendiri. Tapi gue kemas seperti dokumenter yang dramatis, jadi wajar kalau pembawaannya beda sama konten highlight atau breaking news. Pencarian materi juga sedikit hambatan sebenarnya bro. Gue cari-cari di jurnal-jurnal di Meksiko atau di media internasional, jarang yang menggambarkan situasi saat ini. Mereka kebanyakan mengemas ulang berita saat ini secuil, terus mengulasnya dengan berita-berita yang sudah keluar di masa lampau. Jadi sangat sulit, terutama topik CGNG nih. CGNG itu sangat banyak peminat topiknya, tapi materinya tuh sangat sulit beneran. Ya seperti itulah. Tapi kritik tetap gue terima. Artinya kalian peduli sama packaging dan penyampaian gue. Itu penting buat gue evaluasi ke depannya. Dan buat yang merasa kurang detail, gue justru pengen tahu bagian mana yang menurut kalian harus lebih dalam, konfliknya, atau struktur organisasinya, atau dampak ke masyarakatnya gimana. Jadi buat yang suka, gue apresiasi. Buat yang kritik, gue juga apresiasi. Yang penting diskusinya tetap sehat. Dan kalau kalian punya topik lain untuk dibedah, tulis aja di bawah di kolom komentar.